Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Beat ESP nggak mau digas nih Kang Bro. Hidup tapi nggak mau digas. Ya. Nggak hidup. Ini pakai starter yang kiri. Nggak mau. Nah, kayak gini ya. Ini hidup tapi langsamnya kayak gini. Nggak stabil. Terus digas gini. Nah, malah mati. Mati. Nah, ini udah saya cek di sini tekanannya ya. Cek tekanannya itu memang lemah ya. Coba ya, kita coba lagi. Nah, ini posisi langsam di 30-an ya. Terus kita gas coba. Nah, ini mau digas. Nah, mati lagi. Ya, pokoknya nggak langsam kalau mau digas, tapi yang jelas ini kalau kayak gini itu kadang mau digas kadang enggak, tapi kalau dipakai jalan sudah fix mati dia digas pasti mati, blepek gitu mati. Nah, ini yang punya motor sih gini, suruh ganti aja mas yang bagus gitu. Ini yang punya bocil tapi dia nggak mau resiko mogok-mogok. Ini yang punya SMP, ini anak SMP. Nah, jadi ini itu udah pernah diganti rotaknya ya dulu. Saya juga yang ganti ya. Ya nggak sampai setahun lah. Pokoknya kalau kita hitung-hitung itu nggak sampai setahun. Ini saya siapkan yang original ya. Ini videonya ada saya review untuk mengetahui yang ori dan yang tidak ori ada di video KTC 02. Oke. Apa sih bedanya yang ori dengan yang misal kita ganti yang ori terus sama kita ganti rotaknya tok atau kita ganti non ori ya. Jika penggantian rotak itu nggak semuanya berhasil ya Kang Bro. Saya kasih tahu lagi di video-video saya itu sudah banyak sekali video yang membahas motor berbet diganti rotak normal ya kan. Terus ciri-ciri yang lemah itu gimana tanpa kita menggunakan alat seperti ini, itu sudah banyak video saya kayak gitu. Nah, jadi gini, motor ini kan udah pernah diganti rotak tapi nggak sampai setahun ya kan, udah rusak lagi ya. Walhasil ya digantilah full pump kayak gini. Ini rekomendasiku juga suruh mengganti full pump ya. Itu karena apa? Karena biasanya ketika kita melakukan penggantian rotak kurang dari 1 tahun dia udah lemah lagi. Nah, itu memang saya sarankan ganti full pump aja, karena biasanya kayak gitu itu dari rotaknya udah lemah ya kan, terus dari si cangkangnya ini atau housingnya ini tuh sudah rusak juga, biasanya kayak gitu. Nah, makanya saya nyarankan untuk diganti full set aja. Nah, gitu ya. Ini dulu udah pernah saya ganti ya bro. Nah, ini juga apa ya, lupa aku. Merek apa ya, lupa pokoknya. Intinya udah pernah lah saya ganti yang ininya ya kan, udah pernah saya ganti. Nah, sekarang kita ganti yang original aja. Bedanya apa gini Kang Bro, kalau original itu kan diganti full set istilahnya. Kalau diganti full set itu misal permasalahannya di filter semuanya ikut aman, atau permasalahan di rotak semuanya ikut aman, atau permasalahannya di sini semuanya ikut aman, karena ke semua komponen itu baru kalau kita ganti full pump. Nah, kalau kita ganti rotak itu, kalau misal ya ininya bagus ya kan, tapi ininya udah nggak bagus, housingnya udah nggak bagus, kita ganti rotak otomatis nggak lama itu pasti ngempos lagi, lemes lagi ya kan. Nah, kalau kita kadang housingnya bagus, ininya bagus, tapi ininya udah jelek ya kan, terus kita cari-cari adanya yang KW kayak gitu kan, otomatis tekanannya kan tarikannya berat. Nah, itu juga memperlambat usia ini, jadi usia pakai rotak juga lebih pendek, karena ini kan yang KW-KW itu kan biasanya berat tarikannya, jadi ini si rotak kerjanya lebih berat. Nah, kayak gitu. Terus nggak boleh kah kita ganti rotak? Boleh aja. Itu motornya istri saya, Beat itu dulu pernah saya ganti rotak, mereknya Takayama kalau nggak salah dulu.
itu sekaligus saya uji coba lah dulu, karena saya dapat Rota Takayama itu dipasang di motor lain itu nggak dengung sama sekali. Jadi dipasang gini tuh nggak dengung, mati total, tapi diketok gini itu dengung. Tapi ketika dipasang di motor Beat itu, Beat sana itu langsung dengung normal, nggak pernah saya ketok, nggak pernah saya apa-apakan, itu langsung dengung normal. Akhirnya saya pasang di Beat sana itu, dan nyatanya di Beat sana itu kita pakai selama beberapa tahun nggak ada masalah. Berarti kan kemungkinan dari filter housingnya itu masih normal. Tapi kalau di bawah 1 tahun seperti ini kasusnya, kita ganti rotak udah lemes lagi ya, kita ganti aja semuanya. Oke, jadi saya akan ganti semuanya full dengan karet-karetnya ini aja ya, kita ganti. Karena nanti biasanya itu kalau yang penggunanya itu sering isi bensin full, biasanya karet ini ketika kita buka itu langsung melar dan rusak, karet yang kayak gini kalau sering isi full. Tapi kalau nggak pernah isi full ya biasanya ya awet-awet aja. Ini ya karatan di sini ya, di pinggir-pinggir, tapi sisi luarnya ini ya karatan. Oke, kita ganti aja dengan full pump yang baru. Gimana nanti tekanannya terus tarikannya gimana. Nah oke ya Kang Bro, jadi kedua rotak ini, full pump ini itu mempunyai perbedaan ya. Yang punya saya yang baru ini itu kode K16, terus yang ini tuh kalau nggak salah K81. Jadi kedua ini ada perbedaan. Hanya saja ketika saya mengganti kode ini itu di daerah sini itu nggak ada kode part K81. Jadi saya menggantinya dengan kode K16. Apakah sama? Kalau secara dipakai itu sama, tapi tetap ada perbedaan ya. Di sini saya jelaskan. Nah, ini K16, ini K81. Secara filternya sama, tapi lihat di bagian sini pelampungnya. Punya K16 itu pelampungnya di sisi kanan, pelampung bensinnya. Punya K81 itu di sisi sebelah kiri. Jadi ketika kita pasang seperti ini ya. Nah, ini posisinya pelampungnya di sini. Nah, sedangkan ini kalau kita pasang di seperti ini pelampungnya di sini. Ya, nanti pasti bakalan berpengaruh di bagian atas, di bagian indikator bensin pasti pengaruh. Kok bensinnya full terus? Nah, kadang kan kayak gitu. Nah, ini berpengaruh jelas. Nah, tapi karena ini kan yang punya motor yang penting itu ori gitu. Daripada kita gunakan yang lama tapi nggak ori. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti berbet-berbet lagi, rusak lagi. Jadi mendingan indikatornya ngalah nggak apa-apa, yang penting motor itu normal. Tapi kalau bisa, kalau teman-teman mau ganti itu disesuaikan dengan kode partnya. Jadi yang K81 ya K81, K16 K16 gitu ya. Oke. Guys, kalau nggak tahu itu bisa kalau kita ke dealer atau ke toko, yang toko-toko besar, dia pasti punya buku lengkapnya ya. Jadi kode part semuanya itu lengkap, mereka pasti punya. Ditanyain motornya yang tipe apa, terus warnanya seperti apa, biasanya diperlihatkan di bukunya atau dicarikan di Google atau di mana. Kayak gini motornya, nah nanti baru disesuaikan dengan kodenya biasanya. Karena tipe yang seperti ini bentuknya sama, itu ada full pumpnya 2 versi. Oke, selain di sini itu ada di sini. Nah, kalau yang ini tipenya itu ada pembuangannya di sini. Di pembuangan dari full pump itu rotak, kalau kelebihan muatan itu bisa dibuang ke sini. Nah, sedangkan ini itu enggak ada polosan seperti Beat K25. Nah, ininya kan rata, ini rata, dan ini itu melengkung. Nah, wes gitu aja, kita coba aja. Nah, gini ya, saya kasih trik sedikit tipsnya di sini. Mudah-mudahan teman-teman nggak skip si video saya. Nah, tadi kan saya masukkan kan susah ya, ini kan dimasukkan susah. Nah, sebenarnya ini agak rahasia sih, tapi ya bisa dilakukan dalam kondisi darurat. Sebenarnya ini kan pelampung kan di sisi sini ya, kalau kita kayak gini di sisi kanan. Jangan kalau kita pasang ini kan di sebelah sini. Nah, ini kalau Kang Bro itu bisa pakai yang lama ini, ditaruh dipindah di sini, dicabut ininya itu bisa. Kalau nggak menyabut ini juga bisa dipindah. Nah, kalau di pelampung itu ada gini. Nah, ada 2 sangkutan kawatnya, sebelah sini sama sebelah sini, ya kan? Nah, ini dilepas di sini.
nanti ini diputar, dipindahkan di sebelah sini, nanti otomatis si pelampung yang tadinya sebelah sini bisa berubah di sebelah sini, ya kan? Atau bisa pakai yang ini karena dia kan gepeng, yang ini bulat, itu bisa juga kalau kesusahan untuk masuk. Setelah bisa dicabut, ini yang tadi di sini kita pindah ke sebelah sini, ya kan? Tarik ini ya Kang. Tek. Nah, setelah tek kayak gitu. Nah, ini kita bisa geser ke sini. Kunci lagi sini. Aman ya toh, yes, ngono. Kita pasang kembali, jadi posisinya seperti apa. Nah, pergerakannya kan seperti ini. Nah, tadi ketika kita model seperti ini, nah tadi kan pelampungnya di sebelah kanan sini, sekarang sudah pindah di sebelah kiri. Nah, gitu ya caranya. Tetap nggak bisa sama dengan yang lama, tapi seenggaknya nanti kita bisa sesuaikan. Yang penting dia posisinya udah sebelah kiri, ini masuknya udah enak, nanti kita tinggal tekuk-tekuk kawatnya aja. Nah, ya kan, masuknya udah enak, plek. Nah, oke Kang Bro, ini udah kepasang ya. Nah, dengan saya balik posisi pelampungnya yang tadi sebelah sini, kita posisikan sebelah sini. Oke, sekarang kita coba tes tekanannya, kontak on. Nah, itu bergerak. Nah, baru 10-15 dia langsung ngunci Kang Bro. Itu kalau ori kayak gitu. Nah itu di 30 lebih langsung ngunci dia. Nah, tapi memang kalau biasanya memang di 40 dia nggak bakalan mau kecuali hidup. Nah, di 35 dia ngunci ya. Ini kalau kehebatannya full pump yang ori baru terus dia masih bagus ya kan. Antara housingnya dengan totaknya dia tetap ngunci kayak gini terus. Jadi kalau kita cabut dia pasti nyembur. Sekarang coba tes nyalakan ya. Ini sweater untuk nggak play ini. Sweet remnya agak gak enak, coba sebelah sana ya. Oke, motor udah hidup ya. Nah, langsamnya pun langsung normal. Mati. Coba, nah ini langsamnya naik ya karena ngecuk dia. Nah, turun. Nah, berarti ini settingan langsamnya minta disetel. Intinya langsung jereng hidup ya, nggak berbet kayak tadi. Nah, digas pun langsung responsif, enak. Nah, yang kayak gini kita matikan dulu ya karena posisi langsamnya masih nggak enak. Nah, kalau full pump diganti full set kayak gini ya, keunggulannya dia biasanya jangka masa pakainya itu lebih lama dibandingkan kita ganti rotak. Itu keunggulannya pertama. Terus
tarikan tetap berbeda dibandingkan kita ganti rotak tok. Nah, terutama bagian BBM itu tetap berpengaruh. Kalau kita ganti yang original itu BBM tetap stabil, normal lah ya. Nah, kalau ganti rotak terkadang ada beberapa tipe rotak itu yang ketika kita gunakan malah menjadi boros. Gitu aja. Jangan lupa di like, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau lanjut. Ini kan tadi kan berbet ganti rotak udah hidup. Nanti saya mau servis di bagian injektornya sekalian, filternya kita cek juga. Oke. Ya ginilah. Kalau di video memang kelihatan ini tok, tapi sebenarnya ada kelanjutannya. Makanya jangan dicerna mentah-mentah.